Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Rahmadewi. Saya sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Pengembangan Silabus RPP Tematik MI di kelas 1. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri Rafika Rahmadewi dengan NIM 1830 201191. Selanjutnya teman saya Oktarianisa dengan NIM 1830 201186. Lalu yang ketiga Poppy Elsa Manora Islamia dengan NIM 1830 201187. Selanjutnya ada Melsi Dwi Citra dengan NIM 1830 201172. Dan yang terakhir ada Riana Lutfi Najiha dengan NIM 1830 201195. Baiklah, penyampaian materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 1 MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi tematik MI kelas 1 pada tema 1 yang berjudul Diriku dan subtema 1 Aku dan Teman Baruku. Di sini alokasi yang terpakai yaitu 26 jam pelajaran. Pada pembelajaran subtema 1 Aku dan Teman Baruku, di sini pembelajarannya bertanya jawab mengenai pentingnya berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Lalu bertanya jawab mengenai pentingnya memberi salam. Kompetensi dasar yang akan dicapai ada PPKN pada KD 1.2, PPKN pada KD 2.2, PPKN pada KD 3.2, lalu PPKN pada KD 4.2. Selanjutnya materi pokoknya yaitu tata tertib atau aturan di rumah. Lalu menyanyikan lagu yang bertema perkenalan dengan teman baru. Di sini kompetensi dasarnya seni budaya dan prakarya KD 3.2 dan 4.2. Materi pokoknya elemen musik. Selanjutnya ada pembelajaran melakukan permainan untuk berkenalan dengan teman baru, seperti permainan melompat, permainan tebak suara dengan menutup mata teman-temannya. Di sini ada kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu pada pembelajaran PJOK dan bahasa Indonesia. PJOK pada KD 3.1 dan bahasa Indonesia pada KD 3.9. Di sini materi pokok yang dibahas yaitu gerak lokomotor dan persiapan mengenal huruf untuk membaca dan menulis permulaan. Lalu ada pembelajaran menyanyikan lagu bertema teman baru untuk mengenal warna suara. Di sini KD yang dibahas yaitu pada pembelajaran seni budaya dan prakarya pada KD 3.2 dan KD 4.2. Materi pokok yang dibahas di sini adalah elemen musik. Selanjutnya mempraktikkan gerak berjalan satu arah. Di sini KD-nya yaitu pelajaran PJOK pada KD 3.1 dengan materi pokok gerak lokomotor. Lalu menyanyikan lagu yang bertema mengenal huruf, misalnya lagu A, B, C. Kompetensi dasarnya pada pembelajaran seni budaya KD 3.2 dan 4.2. Lalu bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Materi pokoknya lambang bunyi vokal, huruf vokal dan konsonan. Lalu melakukan permainan untuk mengenal huruf vokal, misalnya permainan menggunakan kartu nama, menyusun nama dengan kartu huruf, bermain tebak nama, atau bisa juga disebut kolaborasi. Nah, di sini KD yang digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia KD-nya 3.3. Mata pelajarannya yaitu materi pokoknya lambang bunyi vokal dan konsonan. Lalu yang terakhir ada melakukan permainan untuk membilang bilangan cacah dari 0 sampai 10.
atau menulis lambang bilangan caca dari 0 sampai 10 melalui permainan. Di sini KD yang dipakai yaitu pada pembelajaran matematika pada KD 3.1, 4.1, 3.2 dan 4.2. Materi pokoknya bilangan caca dan lambang bilangan. Lalu yang kedua ada materi tematik MI kelas 1 tema 2. Tema 2 ini yang berjudul Kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Alokasi waktunya 26 jam pelajaran. Pembelajaran yang pertama yaitu mengamati gambar, kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kompetensi dasar yang dicapai Bahasa Indonesia KD 3.5. Materi pokoknya kosakata yang berkaitan dengan memelihara kesehatan. Lalu pembelajaran selanjutnya mendiskusikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. KD yang dicapai di sini yaitu PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Materi pokoknya aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pembelajaran mengenal bunyi-bunyian alam dan buatan. Kompetensi dasar yang akan dicapai seni budaya 3.2 dan 4.2 pada materi pokok elemen musik melalui lagu. Selanjutnya mendiskusikan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah setelah berolahraga. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu pada pembelajaran PPKN pada KD 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Materi pokok yang dibahas di sini yaitu aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pembelajarannya menghitung penjumlahan dengan soal cerita. Kompetensi dasarnya pada pembelajaran matematika 3.4 dan 4.4. Materi pokok yang dipelajari yaitu penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 99. Lalu ada tema 3, judulnya kegiatanku, dan subtema 1 kegiatan pagi hari. Alokasi waktunya 26 jam pelajaran. Pembelajaran yang pertama menyebutkan tanda-tanda datangnya waktu pagi. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu Bahasa Indonesia pada KD 3.7. Materi pokoknya kosakata kegiatan pagi hari. Lalu menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 1 sampai 20 sesuai jumlah benda melalui permainan dan mengurutkan lambang bilangan. Di sini kompetensi dasarnya matematika pada KD 3.2, materi pokoknya lambang bilangan caca 1 sampai dengan 20. Lalu bermain drama atau peran tentang kegiatan di pagi hari. Di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran PPKN pada KD 4.1. Lalu ada berolahraga di pagi hari lewat permainan tradisional seperti lempar tangkap, benda ringan. Di sini menggunakan kompetensi dasar PJOK, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Olahraga. Di sini materi pokok yang dibahas yaitu gerak dasar manipulatif dan membilang 11 sampai 20 dengan cara mengelompokkan benda. Kompetensi dasar yang dicapai matematika KD 3.2 dan 4.2. Di sini materi pokoknya membahas tentang lambang bilangan caca 1 sampai dengan 20. Lalu yang terakhir menunjukkan perilaku kegiatan pagi hari di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini tentunya nilai-nilai Pancasila itu berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Di sini KD-nya yaitu 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Materi pokoknya gambar dan lambang Pancasila. Lalu ada tema 4 yaitu judulnya keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Alokasi waktunya 26 jam pelajaran. Pembelajarannya membaca teks anggota keluarga, lalu membaca teks keluarga Udin, menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu, dan memperkenalkan anggota keluarga. Di sini materi pokok yang dibahas teks tentang keluarga, elemen musik melalui lagu. Dan yang terakhir yaitu mengamati bagan silsilah keluarga,
membuat bagan silsilah keluarga seperti dari ayah, ibu, adik, kakak maupun lalu selanjutnya ada paman, bibi dan seterusnya. Di sini KD yang digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia 3.10 dan 4.10. Materi pokok yang digunakan yaitu kosakata hubungan keluarga. Lalu yang terakhir lalu ada materi tematik MI kelas 1 tema 5. Tema 5 ini yang berjudul pengalamanku. Subtema 1 judulnya pengalaman masa kecilku. Alokasi waktu 26 jam pelajaran. Materi pembelajaran yang pertama menyanyikan lagu tentang masa kecil. Di sini kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran seni budaya dan prakarya KD 3.2. Materi pokoknya ungkapan pengalaman di lingkungan keluarga melalui elemen musik atau melalui lagu. Lalu tanya jawab tentang hal-hal yang harus dilakukan, misalnya ketika belajar di rumah, menyampaikan aturan di rumahnya masing-masing, misalnya tentang aturan belajar di rumah, tentang aturan jika keluar rumah. Di sini KD yang dipakai yaitu bahasa Indonesia KD 3.11. Materinya mengenai ungkapan pengalaman di lingkungan keluarga atau aturan di rumah. Lalu pembelajarannya yang terakhir yaitu memilih dan menunjukkan gambar yang sesuai dengan cerita tentang aturan di rumah berkaitan dengan pengalaman masa kecilnya. Di sini ada yang digunakan pada pendidikan kewarganegaraan 3.1 dan 4.1. Materi pokok yang akan dibahas masih tetap sama, yaitu ungkapan pengalaman di lingkungan keluarga dan aturan di rumah. Lalu yang terakhir ada secara bergantian anak menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40 dengan lengkap. Di sini tentunya KD yang digunakan yaitu pada pembelajaran matematika 3.2 dan 4.2. Materi pokoknya lambang bilangan caca 21 sampai dengan 40. Oke, sekian penjelasan materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Oktarianisa. Kepadanya dipersilakan. Ini saya Oktarianisa akan menjelaskan tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang terikat langsung antara siapa saja yang menikmati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, beserta seluruh flora dan fauna yang ada dan menggunakan lingkungan tersebut. Lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua yang memiliki nyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang ada tetapi tidak bernyawa seperti tanah, air, hingga udara. Kedua komponen tersebut bergabung menjadi satu di dalam sebuah lingkungan yang bersama untuk menciptakan situasi yang layak untuk ditinggali. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari kuman penyakit. Lingkungan bersih juga dapat membuat lingkungan nyaman dan sehat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang diimpikan semua orang. Manfaat pertama dari lingkungan bersih yaitu dapat membuat lingkungan tersebut menjadi lebih enak dan juga menikmati dipandang. Dengan adanya kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik serta lingkungan yang selalu asri dan juga bersih, lingkungan menjadi enak dan juga nikmat dipandang, maka akan berdampak pada yaitu kesehatan yang lingkungan menjadi baik, para warga yang tinggal menjadi lebih betah. Sedangkan lingkungan sehat ialah sebuah lingkungan yang terhindar dari berbagai hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau seluruh komponen biologis yang terdapat di dalamnya. Menjaga lingkungan yang sehat adalah sebuah tugas yang penting bagi kita, supaya kita tercemar dari penyakit. Sedangkan lingkungan asri adalah lingkungan yang bersih, terhindar dari pencemaran yang dapat merusak lingkungan serta dapat menghasilkan banyak oksigen. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Oktarianisa. C.
Pada muatan PKN, indikatornya ialah 1.2.1. Mematuhi sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2.1. Menjalankan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2.1. Menggali informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. 4.2.1. Mempraktekkan hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. 3. Perbedaan indikator dalam silabus dengan indikator dalam RPP siswa kelas 1 MI. Menurut Unandar 2011-244, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator mencapai kompetensi untuk penilai, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dari penjabaran indikator di atas, dapat disimpulkan bahwasanya silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang disiapkan untuk satu semester kegiatan belajar mengajar. Menurut Heri Maulana Siddiq, RPP atau rencana pelaksana pembelajaran adalah suatu rencana sistem pembelajaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tatap muka atau satu bagian materi dengan moral pembelajaran yang akan disampaikan. Serta RPP bermanfaat untuk melancarkan dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran dengan silabus. Karena dengan keselarasan antara RPP dan silabus adalah berdampak positif terhadap pencapaian pembelajaran yang mudah terukur dalam mudah untuk perbaiki. Jadi, dari penjabaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwasanya antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau bagian materi pembelajaran. Persamaannya dapat dirancang apabila silabus telah dirancang atau telah dilaksanakan. RPP adalah turunan dari silabus dan indikator yang dibahas pada silabus sebanyak satu semester. Dalam RPP, indikatornya hanya satu kali pertemuan atau tatap muka. C. Mengembangkan silabus dan RPP kelas 1 MI. 1. Pengembangan silabus kelas 1 MI itu akan dijelaskan kepada Saudari Melsi. Adanya kami persilakan. C. Mengembangkan silabus RPP kelas 1 MI. Pengembangan silabus kelas 1 MI. Silabus tematik di SD dikembangkan mengenai model jaring. Model jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba dikembangkan dengan memadukan beberapa mata pelajaran yang diikat dalam satu tema atau subtema. Pengembangan silabus dilakukan untuk silabus mata pelajaran untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema. Untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran diikat dalam tema atau subtema tersebut. Di sini pun ada alokasi waktu.
Alokasi waktu tersebut pendidikan agama sebanyak 4 jam pelajaran per minggu. Selain itu untuk kelas 1, 2, dan 3 yang menekankan pada penguasaan kompetensi membaca, menulis, dan berhitung untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, maka perlu mendapatkan perhatian dalam integrasi dengan tema dan mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Selain itu, ada beberapa kompetensi dasar dalam pendidikan olahraga, jasmani, dan kesehatan yang memerlukan sarana dan prasarana khusus oleh satuan pendidikan yang harus dianjurkan sendiri sebagai mata pelajaran yang bersifat pilihan bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Lutfi Najiha. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan RPP kelas 1 MI, tema 1, subtema 1, muatan terpadu bahasa Indonesia, SPDB, PPKN, pembelajaran pertama. Yang telah ada dalam makalah kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, dari kompetensi dasar dan indikator ini mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat memperkenalkan diri serta menyebutkan nama panggilan. Dengan permainan suara siapa itu, siswa dapat mendengar perbedaan warna suara teman. Saat bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat menyebut nama teman dengan benar. Setelah selesai bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat menangkap semua nama teman dengan benar dan warna suara masing-masing. Yang kelima, dengan berbagai cerita, siswa dapat memberi informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam kepada orang tua saat keluar rumah. Dari yang didapat tersebut, yaitu memberi pelajaran yang pertama, aturan saat berangkat ke sekolah. Yang kedua, memperkenalkan diri. Ketiga, permainan memperkenalkan diri. Yang keempat, lirik lagu siapa namamu. Ini menggunakan metode pembelajaran seperti eksplorasi, diskusi, serta tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, pendahuluan. Guru memberi salam, menyapa siswa, serta menanyakan kabar kondisi siswa. Yang kedua, siswa berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ketiga, siswa satu persatu menyampaikan komitmen tentang sikap yang ingin mereka tunjukkan hari ini. Keempat, siswa diajak meneriakkan yel-yel, yaitu guru menciptakan kreasi lagu yel-yel untuk menyemangat pembelajaran. Kelima, guru menanyakan apakah kalian sudah berpamitan kepada orang tua. Yang keenam, guru memberi jawaban siswa yang beragam. Ada yang mengucapkan salam, ada yang mengucapkan salam sambil mencium tangan, dan ada juga yang tidak berpamitan kepada orang tua. Yang ketujuh, guru menyampaikan kepada siswa pentingnya berpamitan kepada orang tua. Di sini yaitu kegiatan intinya. Yang pertama, siswa diajak untuk saling berkenalan. Yang kedua, siswa melihat video cara berkenalan. Ketiga, siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar bola. Dan guru menjelaskan cara bermainnya. Keempat, permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri sendiri. Yang kelima, siswa yang menangkap lemparan bola harus menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. 6. Setelah semua siswa memperkenalkan diri, guru mengajak siswa untuk bernyanyi sambil menyebutkan nama masing-masing. Ketujuh, guru menggunakan lagu dari buku siswa halaman 6 berjudul Siapa Namamu ciptaan dari A.T. Mahmud. Yang ke-8, siswa tetap berada di posisi lingkaran, lalu guru mencontohkan cara menyanyi lagu Siapa Namamu.
9. Siswa mengingat nama dan suara teman saat bernyanyi. 10. Siswa mengamati buku siswa halaman 3 sampai 6. Lalu guru bertanya kepada siswa apakah mereka sudah perkenalan seperti yang dilakukan Edo dan teman-temannya. 11. Kegiatan perkenalan dengan berbagai cara memudahkan siswa untuk mengingat nama teman-teman di kelas. Kegiatan penutupnya yaitu yang pertama, kegiatan penutup dengan diskusi pentingnya saling mengenal dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, guru menutup kegiatan di hari ini dengan mengajak siswa untuk menyanyikan sekali lagi lagu Siapa Namamu. Yang ketiga, guru memberi salam penutup. Keempat, guru meminta siswa untuk berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Selanjutnya, dari pembelajaran tersebut, penilaian pembelajaran dapat dilihat dari sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu bola plastik atau bola yang dibuat dari kertas yang dibentuk seperti bola. Yang kedua, alat musik jika ada untuk mengiringi siswa bernyanyi. Yang ketiga, buku guru dan buku siswa kelas 1 tema 1 diriku buku tematik terpadu kurikulum K13. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.